Rada ini masih ketok anu ya, masih ketok itu lag ini. Selamat siang semua. Siap Bang, siap. Jadi ini dampak COVID terhadap pekerjaan harian kan sudah mulai dirasakan ya. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna untuk mengurangi penularan COVID ini dampaknya sangat signifikan. Nah, sejauh ini banyak sekali profesi-profesi yang dianggap rentan dalam fenomena PSBB ini, dan sudah banyak sekali orang-orang atau tokoh-tokoh bahkan influencer itu berupaya untuk membantu orang-orang yang memiliki kerentanan tersebut, tapi kebanyakan mereka mengarah pada orang-orang dengan pendapatan harian seperti driver ojol atau pedagang asongan. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan untuk kalian berdua sebagai seorang praktisi, dalam arti satunya punya startup, satunya adalah freelance. Sudah kurang lebih 1 bulan ini kebijakan work from home dan school from home itu membatasi mobilitas masyarakat. Nah, dari kasus ini bagaimana dampak yang kalian rasakan, baik dari sisi startup maupun dari freelance? Silakan Bro. Ya, kalau dari saya yang lagi merintis startup e-mouse yang platform media untuk memberikan referensi keluarga muda, dampak pertama sih kebijakan terkait jam kerja sih. Jadi anak-anak tim e-mouse ini akhirnya mau nggak mau harus mengikuti kebijakan itu untuk keselamatan bersama. Berarti kan ada perubahan di mekanisme pekerjaan, alur bekerjanya sedikit berubah. Yang kedua, lebih ke proses pemasukan, revenue stream kita jelas terganggu karena beberapa progres yang dulunya hampir deal itu akhirnya tertahan karena kondisi ini, Mas. Kalau dari Mas Rian sebagai freelancer? Kalau freelance, kalau saya sendiri ngerasainnya sih 1 bulan ini mungkin di awal-awal masih bisa bertahan. 1 minggu awal itu masih banyak. Artinya gini Mas, dengan adanya pembatasan ini kan banyak pelaku usaha UMKM yang menengah ke atas yang waktu itu masih berada di jalur offline itu, dia akhirnya mau tidak mau untuk pindah ke wilayah online. Nah, itu memang kemudian di awal-awal kita banyak dapat pesanan untuk pembuatan marketplace ya, terus desain dan lain sebagainya, itu masih ramai. Tapi semakin kesini kita kan sadari juga daya beli juga akhirnya di wilayah online pun akhirnya menurun gitu. Sekarang orang butuhnya istilahnya ganja, sayuran, bahan pokok gitu. Nah, sementara yang kita kerjakan kan kebanyakan kalau orang yang sudah bisa hire freelance itu ya usaha-usaha yang di luar daripada kebutuhan pokok sebenarnya. Sembako itu kan nggak mungkin dalam tanda kutip butuh hari ini. Mereka meng-hire kita untuk bikin desain, kita malah kasih free untuk mereka, pedagang-pedagang pasar dan lain sebagainya. Kalau mereka memang perlu untuk publikasikan dagangan-dagangan mereka, nomor mereka atau yang bisa dihubungi, itu kita kasih free. Itu sih Pak. Oke, jadi kan sudah ada penurunan dalam pemesan itu udah mulai terasa. Nah, Ya. Itu adakah kebiasaan konsumen yang mulai berubah dalam hal ini? Ya, saya melihat pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa di tempat saya itu mereka mulai memaksakan diri mereka untuk bisa, itu sebenarnya positif sih. Tapi kalau untuk kita sebagai freelancer juga ketar-ketir, jadi mereka desain ya wes desain dewe, mereka untuk sosial media juga wes digarap dewe gitu. Karena mereka pada akhirnya keputusannya kan semua harus bisa dikerjakan sendiri ya gitu. Karena mereka nggak bisa lagi untuk dalam tanda kutip bayar orang lain. Kalau di wilayah informal seperti itu ya, untuk UMKM dan lain sebagainya itu. Sama halnya kayak perusahaan besar kan juga bingung juga mereka untuk bayar karyawan karena tidak beroperasi. Nah, wilayah-wilayah UMKM yang go online, yang dulu sudah online, itu juga kalau dulu kan dia menyerahkan pemasaran ke tim yang itu sifatnya freelance.
Sekarang mereka udah nggak bisa ke situ lagi. Kalau dari pihak startup, Kalau dari entitas yang saya jalani sih, perubahan yang kerasa itu adalah minat orang dalam mencari kata kunci atau informasi itu udah termonopoli oleh isu corona. Jadi kami juga harus merombak beberapa artikel atau tema bulanannya, akhirnya harus disesuaikan dengan itu. Kedua, jam untuk mereka memperhatikan atau mengakses sosial media kita maupun website kita pun juga udah bergeser, karena sekarang semuanya ada di rumah, pekerjaan ada di rumah, jadi kita harus melihat tren baru sih, kapan sih orang-orang ini mengakses di web kita. Karena kalau sebelumnya kan kita udah punya tren, jadi kita tahu publish yang efisien dan efektif jam berapa. Nah di 1 bulan ini udah agak berantakan nih, kita belum tahu tren mereka mengakses seperti apa, seperti itu sih. Kedua, untuk masalah klien, karena klien kita kan berarti bisnis to bisnis kan, ke seperti sekolah atau beberapa produk yang terkait dengan generasi muda, itu juga akhirnya ya spending mereka untuk promosi teralihkan untuk mungkin kos harian mereka yang juga tereduksi pendapatannya karena wabah ini. Jadi itu yang menahan kenapa beberapa deal kita belum dilanjutkan sampai batas waktu yang belum ditentukan gitu. lalu untuk menyikapi hal tersebut gimana solusi kalian untuk menghadapi fenomena ini? Ini pertanyaan yang sulit ya. Aku kira kan semua ini kan sesuatu yang dampaknya ke seluruh aspek. Jadi ya kita harus, kalau saya pribadi ya bertahan untuk diri sendiri dulu gitu. Maksudnya saya nggak tahu kapan ini akan berakhir kan. Yang pasti kita udah punya strategi secara pribadi, baik secara keuangan, dan untuk kemudian apa yang kita miliki hari ini kita hitung berapa bulan sih kalau kemudian tanpa pendapatan kita bisa bertahan dan lain sebagainya. Lebih ke egois diri sendiri dulu sih, selamatin diri sendiri. Kalau untuk keseluruhannya nanti, kalau di wilayah freelance saya kira masih nunggu yang lain. Kalau kayak tadi startup mulai hidup lagi, teman-teman hidup lagi, ya banyak yang tertunda sih. Ya aku lebih sepakat dengan kata tertunda itu ya. Tapi kalau dari aku menyiapkannya ada beberapa skenario sebenarnya udah kita siapkan. Yang pertama, ketika penundaan ini akhirnya bisa pulih, apa yang kita lakukan dengan memproyeksi kekuatan modal kita seberapa. Jadi kita tanpa penghasilan bisa berapa untuk planning dan menyiapkan, memperkirakan ketika peluang apa yang akan kita tangkap selama masa itu. Kedua adalah kita juga tidak boleh naif bahwa kita juga harus mempertimbangkan hal terburuk. Jadi kalau di aku harus menyiapkan exit strategi dari bisnis ini ketika benar-benar tidak tertolong. Nah, exit strategi ini yang perlu diperhatikan supaya kerugian itu tidak terlalu besar lah nantinya. Nah, kita saat ini baru menggodok masalah 2 hal itu di internal perusahaan kami sih. Tapi untuk yang exit strategi mungkin ya agak sedikit dikurangi pembahasan. Oke, kan ini isu corona ini kan belum tahu ya kapan selesainya ini. Nah, worst case-nya kan ini diperkirakan bisa sampai akhir tahun. Nah, bagaimana Anda akan menghadapi ini sampai akhir tahun? Ya Anda gimana menghadapinya, Pak? Ya, saya bertanya itu supaya saya punya jawaban. Kalau dari saya sih yang jelas satu adalah kita melihat lagi efisiensi dari pekerjaan kita dengan lingkungan baru, ritme kerja baru, pasti memunculkan sistem baru yang efisiensi baru yang bisa kita ukur. Nah itu bisa nantinya untuk lebih membuat entitas IMALS ini lebih fleksibel sih. Kedua ya tadi menyiapkan beberapa rencana untuk menangkap peluang yang ada sambil menyiapkan exit strateginya seperti apa jika skenario terburuk itu terjadi. Kalau aku sih di situ sih, lebih ke efisiensi, efektivitas dan menangkap peluang itu penggodokan cukup lama karena 1 bulan itu kita nggak bisa untuk menangkap sebuah tren sebetulnya. Jadi memang paling 2 bulan lagi kita baru bisa menentukan itu. Sekarang udah jalan gitu. Kalau untuk Mas Rian? Kalau saya karena tadi ya kita hari ini order harinya aja nggak ada, Mas. jadi
Jadi ya kita bertahan aja untuk apa sampai waktunya nanti. Gitu. Tak kira kayak gitu sih Mas. Di waktu yang tersisa kalau saya pribadi mengikuti jejaknya Mas Rebo ya, mau bikin startup namanya Suara Milenial. Jadi Suara Milenial ID ini kita persiapkan untuk 2021. Udah mulai tuh Mas? Udah mulai. Ini kan waktu kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, untuk produktif ya udah tak curahin di situ aja. Oke, mungkin ini last question ya. Kebijakan yang sekiranya dapat membantu kalian survive menghadapi isu ini bagaimana? Kalau aku sih bukan melihat kebijakannya, tapi kepastian gitu. Maksudnya kondisi ini akan lebih stabil ketika ada kepastian yang jelas terkait dengan kapan kira-kira akan selesai, atau sekedar kejelasan penanggulangan wabah ini gimana. Karena kejelasan itu akan berdampak pada ketenangan. Nah, ketenangan ini nantinya akan membuat orang settle untuk kembali menemukan ritmenya. Ketika ketidakjelasan ini disediakan, itu sebenarnya yang bagus. Kalau Mas Rian? Ya kurang lebih sama. Kita di wilayah pekerjaan kita ini formal, freelance, ya kita tergantung ke sektor yang lain kan. Kalau sektor yang lain belum bisa bangkit karena dalam tanda kutip kita juga sama-sama nggak tahu kejelasannya mau gimana ke pemerintah, ya kita butuh kejelasan itu. Artinya kayak pusat, daerah bisa klop bareng lah. Udah ini kan urusan nyelesain virus, urusan nyelesain wabah gitu. Udah nggak usah ada intrik-intrik apa lagi. Kita nyelamatin diri aja dulu bareng-bareng. Atau kalau enggak ada kejelasan misalkan mau berapa bulan, Ya. itu dulu aja itu udah cukup sih. Jadi kita bisa proyeksi nih kejadian keadaan seperti ini bertahan berapa lama. Jangan sampai tidak sampai batas waktu yang ditentukan. Itu menurutku agak merugikan. Maksudnya dipatok dulu berapa, karena nanti diperpanjang, it's okay. Kalau menurut kalian sendiri, Bang, pemerintah saat ini seperti apa dalam upaya menangani ini? Ya kalau aku pribadi melihatnya kan kebijakan pemerintah pusat, daerah itu masih kayak tawar-menawar juga gitu loh. Apa yang dilakukan daerah, apa yang dilakukan pusat, itu kan juga peraturan-peraturan yang muncul kan juga bisa dibilang lambat gitu loh Pak. Kita udah kejadian skala besar baru kemudian dimunculin gitu. Yang kita takutkan itu virus corona, yang mereka takutkan kan dibully sama netizen yang mereka buat kan gitu. Mereka buat peraturan pemerintah atau apa yang kalau menghina nggak boleh dan lain sebagainya gitu loh. Kan kayak nggak milenial banget lah. Kalau aku sih, karena kita bicara sesuatu yang borderless, yang nggak ada batasan wilayah, justru itu yang menyusahkan ketika pusat dan daerah nggak sinkron. Ya. Jadi daerah mana aku nerapin ini di ini, tapi pelangganku di daerah lain nggak bisa karena mungkin beda trennya. Itu sih yang cukup memusingkan. Jadi kalau ada sesuatu yang meregulasi secara utuh itu lebih baik. Jadi sinkron semua. Jadi satu daerah dengan daerah lain sama. Kita tahu trennya seperti apa, kita tahu penyikapannya bagaimana. Itu PR kita untuk menyelesaikan. Gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri menghadapi isu pandemi global ini bagaimana? Dalam arti kalau misalkan Mas Remo tadi menjalankan startupnya, itu kebijakan apa yang dikeluarkan? Terus kemudian kalau untuk Mas Rian sebagai freelancer, perilaku seperti apa yang harus dijalani untuk menghadapi pandemi global ini? Kalau aku sih lebih ke ini ya, karena ini menyangkut dengan keselamatan nyawa banyak orang. Kebijakan ekonomi belakangan nggak apa-apa sih. Yang penting aku ya tadi itu, ketika pemerintah fokus pada penyelesaian wabah ini, harapannya ada kejelasan gitu. Bisnis itu butuh sesuatu yang jelas gitu loh Mas. Perkara nggak ada insentif untuk memutar roda perekonomian atau apa, itu belakangan nggak apa-apa deh, yang penting jelas. Nanti kita bisa, aku yakin para pelaku usaha itu ketika sesuatu itu jelas, dia bisa kok untuk berpikir bagaimana bisnisnya akan running. Karena kalau nggak jelas ini sebenarnya yang merepotkan. Ya, yang nggak jelas ini merepotkan Mas. Kalau saya freelance udah biasa kerja di rumah, jadi sekarang banyak saingan aja. PNS kerja di rumah. Ya udah, gaya hidup sehat, kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Artinya tentu kita punya ini kan pasti akan berakhir, semoga cepat. Kita siapin aja, setelah ini pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan
akan banyak permintaan-permintaan baru. Nah, itu. Tapi untuk kasus ini, untuk khususnya untuk Mas Remo ya yang startup, apakah memberikan kebijakan work from home itu efektif atau justru malah menimbulkan permasalahan baru? Karena dari beberapa artikel yang saya baca, ternyata working from home doesn't work. Ya, masalah yang muncul adalah apa namanya, istilahnya chemistry itu yang sudah kita bangun di dalam lingkungan kerja itu akan memudar sih, karena kontak sosial secara langsung itu lebih berdampak ketika kamu membuat sebuah kultur di usahamu. Kita sebagai usaha baru tahu-tahu diajar kondisi gini, kultur kita belum kuat, harus work from home. Aku rasa itu akan menghambat ritme kerja, iklim pekerjaan, budaya perusahaan, seperti itu sih. Jadi sering banyak miss yang muncul akhirnya dalam pekerjaan. Walaupun kalau cuma lihat outputnya ya ada outputnya, tapi ketika dia lihat dapurnya ya nggak sebagus ketika mereka bekerja dalam kantor. Mas Rian? Iya. Apa pertanyaannya, Pak? Karena work from home bagi Anda sudah biasa aja ya Justru saya kalau kerja di kantor justru bingung, Pak. Saya nggak biasa ketemu orang. Jadi sebenarnya udah nggak masalah. Nggak masalah. Kalau nambahin punya Mas Remo tadi, misalnya kayak karyawan Mas Remo ini kan baru 1 bulan. Memang membutuhkan kebiasaan misalnya. Apa, Pak? Udah lama, Pak. Berapa lama? Setahun lebih yo. Work from home-nya itu. Oh, iya. 1 bulan kan? Itu karyawan pasti kan dia di rumah itu perlu setting, dia punya tempat. Tempat kerja dia sendiri yang steril. Kayak saya, karena saya punya anak istri, itu tempat harus steril, Pak. Anak saya nggak boleh main ke situ, istri saya apalagi, bahaya itu. Itu nggak nyelesain pekerjaan, itu nambah anak nantian gitu. Negatif corona, positif istrinya ya. Tapi kalau saya karena udah biasa di rumah settingan tempat kerja ya enak, enjoy. Dan model kerja saya kan orang datang pesan, kita udah ada sistem. Dia pesan ini berarti 2 hari, saya harus nyelesain 2 hari gitu. Kalau di karyawan Mas Remo kan mungkin tidak. Dia untuk bikin artikel perlu brainstorming dan lain sebagainya. Yang itu tadi perlu sosial. Kalau saya ya udah orang pesen warnanya kayak gini, ya udah gitu. Paling nanti revisi kan gitu. Mungkin closing statement dari kalian terhadap kasus seperti ini, kebijakan pemerintah dan fenomena masyarakatnya. Kalau dari saya sih, saya pribadi saya sih sebenarnya untuk urusan ekonomi itu belakangan nggak apa-apa sih, yang penting kebijakannya itu mengarah pada penyelamatan pihak-pihak yang tertular atau pencegahan supaya virus ini cepat selesai. Nah, yang perlu bagi saya adalah ya tadi itu kejelasannya, maksudnya ketika ada skenario jelas terhadap penanganan, adanya proyeksi kira-kira sampai kapan, dan kebijakan-kebijakan yang ada patokan waktu, itu sangat membantu. Harapan saya ada kepastian itu sih. Jangan ngawang, karena kami harus berpikirkan skenario, dan kami harus memikirkan skenario dengan tenggat waktu yang kami arang sendiri, itu kan nggak bagus juga. Ya. Kalau saya berharap ke pemerintah sih lebih fokus saja gitu, nggak usah ada intrik dan lain sebagainya lah. Karena kalau kita hari ini media sosial, karena kebetulan berkecimpung di situ, kita di media sosial tuh banyak teman-teman yang bikin gerakan untuk posting positif istilahnya. Kita udah mulai ngurangin yang namanya share tentang info-info corona dan lain sebagainya. Kita dukung apa yang IMAUS lakukan, misalnya membuat hal-hal artikel-artikel yang itu positif untuk dilakukan di masa pandemi kayak gini. Itu pun susah sekali kan, orang kadang kalau sudah stres, sudah takut, itu lebih berbahaya daripada virus itu sendiri gitu. Kita masyarakat sudah bahu-membahu di wilayah nyata, kemudian di dunia sosial, media sosial juga kita udah bahu-membahu untuk membuat satu ekosistem yang positif, saling berbagi. Misalnya kayak kemarin ada gerakan ngirim, dia lagi olahraga, ngirim dia lagi bikin apa dan lain sebagainya. Itu untuk memperkuat kita punya imun, untuk memperkuat kita punya mental. Jadi tolong ke pemerintah, ya udah nggak usah ada yang berantem lagi. Itu aja. Sama
gratisin internet lah. Untuk mahasiswa terutama Pak. Banyak kampus yang udah tuh yang negeri. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Sampai jumpa. sampai jumpa.